Kali ini saya lagi ada di pendakian Gunung Slamet via Permadi. Pada video kali ini, saya akan membagikan pengalaman mendaki Gunung Slamet via jalur Permadi. Ada beberapa jalur resmi dalam pendakian Gunung Slamet, salah satunya yaitu jalur pendakian via Permadi Guci, yang terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Adapun nama Permadi ini merupakan singkatan dari Pemuda Mandiri Mitra Damai Desa Guci. Pada pendakian kali ini, saya bersama dengan 9 orang teman saya. Untuk tuan rumah yaitu dari Tegal, ada 5 orang, Purwokerto ada 3 orang, Pemalang ada 1 orang, dan saya sendiri dari Pekalongan. Kembali lagi ke jalur Permadi. Jalur Permadi terbilang cukup favorit bagi para pendaki gunung tertinggi di Jawa Tengah ini. Letaknya ada di dalam objek wisata pemandian air panas Guci. Di jalur ini ada 5 pos untuk menuju puncak Slamet dengan ketinggian 3.428 mdpl. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 dapat ditempuh dengan jarak 3,3 km dengan estimasi waktu 2 jam. Para pendaki akan disuguhi keindahan alam camping ground Permadi yang mempunyai beberapa curug mini di aliran sungai. Camping ground Permadi ini cocok digunakan untuk camping ceria bersama keluarga. Selepas dari campground Permadi, kami menjumpai jalur yang terbilang cukup landai. Sepanjang perjalanan dari pintu rimba menuju pos 1, jalur didominasi oleh pohon pinus dan ladang perkebunan warga. Kali ini saya lagi ada di pendakian Gunung Slamet via Permadi. Perjalanan dari pintu rimba menuju pos 1. Jalurnya sih sejauh ini masih enak ya. Kita juga melewati sungai, lewati bumi perkemahan Permadi, dan juga ada ojek dari base camp ke pintu rimbanya. Jalur Permadi memiliki ketersediaan air yang cukup melimpah, jadi pendaki tidak perlu khawatir akan kekurangan air di jalur ini. Akhirnya, kami sampai juga di pos 1. Di pos 1 terdapat sebuah warung yang buka sampai pukul 6 sore. Warung tersebut menjual aneka makanan dan minuman, seperti mie instan, minuman saset, dan yang pasti ada semangka. Di pos 1 ini juga ada ojek yang akan mengantar kalian menuju base camp saat kalian turun. Pos 1 diberi nama Blabak, yang dalam bahasa Jawa berarti papan, dan berada di ketinggian 1695 mdpl. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Medan pendakian terus menanjak dan panjang, melewati hutan yang sangat lebat. Lalu kita sekarang ada di perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 Gunung Slamet via Permadi Guci. Jalannya naik terus. Kalau kata teman yang udah pernah kesini, dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Selain jalur yang menanjak dan panjang, pendaki juga akan melalui hutan lumut di jalur pos 1 menuju pos 2. Yang unik di jalur Permadi ini adalah
Karakternya yang lengkap. Jalanan tanah yang bisa sangat becek bila turun hujan, jalanan tanah yang gembur saat di tengah hutan, jalanan berbatu dan berpasir, hingga medan full berbatu licin dan tajam saat sudah sampai di puncak. Setelah berjalan kurang lebih 1,5 jam dari pos 1, akhirnya kami sampai di pos 2, pos Rimpaan, dengan ketinggian 2057 mdpl. Sekarang di perjalanan dari pos 2 ke pos 3, jalannya hampir sama dari pos 1 ke pos 2, nanjak, dipenuhi hutan-hutan lumut. Lumutnya banyak banget. Saran saya, jika kalian melakukan pendakian melalui jalur permadi, usahakan menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang, karena hutan di sini masih sangat lebat, semak-semaknya tinggi, dan agak menutupi jalur. Kembali ke perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Estimasi waktu tempuh perjalanan dari pos 2 ke pos 3 adalah 1 jam. Walaupun awalnya jalurnya nanjak, tetapi jalur dari pos 2 ke pos 3 lebih didominasi oleh trek yang landai, tidak seberat jalur dari pos 1 ke pos 2. Akhirnya, kami sampai juga di pos 3, pos Selopetak, dengan ketinggian 2295 mdpl. Pos 3 ini cukup luas dan bisa digunakan sebagai tempat untuk mendirikan tenda. Lanjut perjalanan dari pos 3 ke pos 4 dengan estimasi waktu perjalanan 1 jam. Treknya masih sama seperti dari pos 2 ke pos 3, lebih banyak landainya. Pos 4 merupakan pos yang sering dijadikan tempat beristirahat oleh pendaki sebelum berjalan menuju puncak. Pos 4 atau pos Amrita ini terletak di ketinggian 2448 mdpl. Pos ini merupakan tempat yang sangat ideal untuk mendirikan tenda bagi para pendaki, karena memiliki fasilitas yang lengkap. Di pos ini terdapat musola, kamar mandi, dan sumber air yang sangat melimpah. Kami mulai mendirikan tenda, memasak, dan sesegera mungkin beristirahat, karena besok perjalanan menuju puncak masih sangat jauh. Keesokan paginya setelah selesai sarapan, kami mulai berjalan menuju puncak pukul 7 pagi. Memang sih agak kesiangan. Di awal perjalanan, dari pos 4 menuju pos 5, kami langsung bertemu tanjakan yang tidak ada habisnya. Jalur dari pos 4 menuju pos 5 mempunyai jarak tempuh 1,68 km dengan estimasi 2 jam perjalanan santai. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami sampai juga di mana yo? Ya, akhirnya kita sampai di batas vegetasi. Tapi ini bukan pos 5 loh ya. Untuk menuju pos 5, kami masih harus berjalan sekitar 10-20 menit lagi.
Nah, ini dia pos 5-nya, yaitu pos Watu Ireng. Dari pos 5 menuju puncak, kami harus melewati jalur bebatuan yang terus menanjak. Jarak tempuh dari pos 5 Watu Ireng ke puncak sekitar 1 km, dengan estimasi 2 jam perjalanan. Sekarang kita lagi di perjalanan menuju Puncak Slamet via Permadi. Dipenuhi oleh kabut dan jalurnya juga oke banget. Kayak bukan di Gunung Jawa Tengah lah ini. Di jalur ini, pendaki akan dibantu oleh beberapa tali sebagai pegangan agar lebih aman. Kemiringan jalur menuju Puncak Slamet via jalur Permadi ini memang berbeda dari beberapa gunung-gunung lain di Jawa Tengah. Medan yang berupa kerikil dan pasir menjadi tantangan tersendiri bagi pendaki yang mendaki Gunung Slamet via jalur ini. Saran saya, jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan ketika memegang tali saat turun nanti, agar tangan kalian tidak terluka. Dan juga, jangan lupa untuk membawa kotak P3K. Wah, oh, oke. Coklat ki. Ditutup. Sip. Gak asik. Demikian cerita singkat saya dan beberapa teman ketika mendaki Gunung Slamet via Permadi. Jangan lupa untuk like video ini jika dirasa memberikan manfaat buat kalian. Dan juga subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat memberikan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Dari saya, Sandi Eksani.